Halo semuanya, selamat datang di podcast gue hari ini. Jadi sebelum gue mulai podcast hari ini, gue pengen perkenalan dulu nih. Nama gue Rama Biu Faras, dan kali ini gue akan ketemu tamu spesial. Ya langsung aja kita sambit. Jangan disambit mas, baru Iya. juga mau mulai acaranya. Oh iya, sorry. Jadi gimana nih, perkenalan dulu lah. Kayak gue usah kenalan deh. Apa tuh? Masa seorang gue harus perkenalan kan pasti udah pada Anjay. kenal gue. Buset. Ya udah oke, kenalin nama gue Ilham Kurniawan. Gue dari Ilmu Komunikasi Budi Luhur. Konsentrasinya apa tuh? Broadcast dong. Anjay, broadcast habis ya. Yoi. Oh ya, kabarnya gimana nih? Alhamdulillah baik. Baik. Sehat terus, nggak pernah sakit alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi kita kan mau membahas tentang pemilu 2024 nih. Menurut pandangan lu kan baru pertama kali ya pemilihan umum lah. Kira-kira apa sih yang ada di pikiran lu tentang pemilu? Kalau menurut gue pemilu itu sangat penting sih karena sistem kita ini politik demokrasi ya. Terus pemilu itu juga salah satu instrumen penting dalam menegakkan suatu instrumen menegakkan demokrasi di suatu negara sih. Jadi negara bisa tegak karena demokrasi itu. Jadi harus ada yang memimpin ya. Dan gue pengen nanya nih, menurut lu seberapa penting sih pemilu itu, dan sebagai pemuda kira-kira apa peran pemuda dalam pemilu menurut lu? Kalau peran pemuda menurut gua sih penting banget ya karena kan yang kita tahu juga sekarang pemuda sekarang kan masuk partai ya kan, Iya. ikut serta partai-partai gitu, itu juga sangat penting buat menegakkan suatu demokrasi. Jadi semangat pemuda sekarang tuh parah sih, yang masih muda-muda umur-umur kayak kita tuh udah ngikut-ngikut partai-partai besar. Jadi supaya ada penerus ya. Terus juga pemuda itu punya semangat yang luar biasa sih buat Indonesia bisa maju. Iya, soalnya pemuda tuh kritis ya, jadi ya haruslah utama. Dan menurut lu apa sih tantangan pemilu 2024? Kayak apa yang harus dihindari, apa yang harus dijauhi dari capres-capres tersebut? Kalau tantangan yang gue lihat sih mungkin buat tahun 2024 ini lebih ketat sih karena ada 3 capres kan yang kita tahu. Pasti saingannya lebih ketat, terus juga bahasanya lebih anarkis lah gitu. Apalagi kan ketiga calon ini punya kriteria masing-masing ya. Kayak Ganjar yang humble banget sama masyarakatnya. Itu juga sebagai ini juga sih persaingan buat kayak Prabowo yang harus gue bisa nih ngalahin Ganjar nih dengan cara apa gitu. Nah iya, Prabowo kan bisa dibilang berkali-kali kalah ya. Menurut lo Apa tuh? kali ini dia akan menang nggak? Kalau menurut gue bakal menang sih karena gue sendiri juga milihnya Prabowo. Milih Prabowo. Jadi gue dukung. Kenapa tuh milih Prabowo? Yang barusan lo ngomongin sih karena emang dia semangatnya nggak bisa habis walaupun udah kalah dari tahun berapa gitu kan, tapi dia tetap semangat, tetap mau jadi apa yang dia mau yang belum pantang menyerah tercapai ya. Tuh. Karena lu milih Prabowo nih, lu kan tahu Prabowo itu kan wakilnya Gibran ya. Iya. Gibran kan orang-orang bilang itu masih muda lah, masih ya nggak ada pengalaman lah kata orang kan. Menurut lu cocok gak sih kalau Prabowo sama Gibran kan karena jaraknya jauh nih? Kalau menurut gue sih cocok-cocok aja ya. Selain dari pengalaman kan, maksudnya selain dari umur yang jauh, tapi kan pengalaman Gibran itu nggak sepele. Karena emang udah bertahun-tahun dia ikut di dunia politik. Jadi ya cocok-cocok aja sih kalau misalkan Gibran itu wakilnya dari Prabowo itu. Jadi lu setuju ya? Setuju. Tapi kan Anies sama Ganjar juga sukses nih. Kayak Anies membawa Jakarta kan lebih bagus kan, lebih rapi dipandang dunia, dan ya kayak lu bilang tadi Ganjar kan sangat humble kepada masyarakat. Kira-kira lu nggak takut kalau Prabowo bakal ya kalah lagi? Kalau gue sih ya optimis aja sih. Optimis. Tetap dukung lah siapa pilihan kita masing-masing. Emang menurut lu Prabowo kuat banget dalam pilpres ini? Kalau menurut gua Prabowo tuh kuat sih. Karena satu
dia juga kan pasti kayak seperti TNI, Polri, polisi gitu kan pasti dukung dia sih. Iya, karena dia yang megang ya. Iya, pertahanan Indonesia kan dia yang megang. Terus juga ya itu semangat dia tuh benar-benar nggak ada habisnya gitu. Betul. Gue kayak jadi presiden ya udah mau kalah mau menang dia bakalan berusaha semaksimal mungkin buat dapetin gelar orang nomor 1 di Indonesia. Jadi harus tetap ya berjuang lah ya. Menurut lo nih, dari ketiga calon itu secara netral lah ya, selain Prabowo, lo milih siapa? Gue milih Ganjar sih. Kenapa? Karena emang dia orangnya merakyat banget sih. Tapi nggak tahu ya, mungkin nggak cuma Ganjar sih, semua orang yang pengen kepilih juga pasti humble ke orang biar dilirik sama orang-orang. Tapi kan kita lihat sendiri kayak misalkan pemerintah bikin visi misi nih buat maju ke pemilihan umum. Tapi banyak banget orang sekarang yang cuma bikin visi misi tapi nggak dijalanin gitu loh. Mengingkari lah ya. Cuman merangkul di awal doang masyarakat, tapi habis itu pas dia udah jadi, udah kepilih, udah diabaikan visi misi mereka. Iya, kayak merayu doang ya. Iya. Habis itu udah ditinggal. Nah itu pentingnya kayak kita harus pintar-pintar cari orang yang benar-benar apa yang visi misi mereka udah buat ya harus dijalanin. Ya benar sih, nggak cuman Ganjar ya semua ya, Prabowo sama Anies lah. Dan oh ya sebelumnya, lo emang baru pertama kali nih? Apa udah pernah? Kalau gue sebelumnya udah pernah sih. Udah pernah? Udah pernah 2 kali, 2 tahun ini gue udah pernah Pemilihan apa coblos. tuh? Apa ya waktu itu? Iya masa lupa sih. Apa tuh? Lurah. Wali kota ya. Wali kota Tangerang Selatan. Iya betul. Gue nggak pernah sih namanya gue nyoblos kayak golput gitu, nggak pernah. Pasti gue selalu nyoblos salah satu yang ada. Tapi pernah nggak sih lo disogok? Disogok sih nggak pernah sih. Nggak pernah. Tapi misalnya lo disogok ya lo bakal ambil nggak? Nggak usah munafik lah, pasti bakal diambil, apalagi sogokannya gede Bener ya, gitu. Iya. Tapi orangnya bakal dipilih nggak? Pasti menghargai aja gitu. Oh gitu. Kalau lu sendiri? Kalau gue ya sama sih bakal gue ambil, tapi bedanya gue nggak milih ya. Oh enggak, tetap apa pilihan lu gitu. Iya tergantung. Tapi kalau emang dia yang gue pilih ya udah ambil. Tapi kan sekarang banyak pemerintah yang nyogok dengan cara kayak ngirim beras, minyak, itu juga masuknya kan ya sama-sama aja sih. Iya sih. Cuman beda ada barang gitu loh. Kan biasanya uang bentuk, kan. Iya. Sebenarnya mah nyogok nggak boleh ya. Nggak boleh. Dia Karena kayak emang masih dibilang ya. Apa ya dibilangnya ya? karena emang kita milih harus dari pilihan kita sendiri sih. Iya betul sih. Nggak boleh dari orang lain, mulut orang lain, saran dari orang lain juga nggak boleh. Tapi kalau cuma banyak Itu di balik layar sih konteksnya. di balik layar. Sama Mbak ya dong. Kan lu udah pernah nyoblos ya. Perasaan lu gimana sih? Pertama kali nyoblos. Kalau perasaan sih ya biasa aja sih, cuman gue pertama kali nyoblos bingung, ini nyoblosnya di mana ya posisinya. Kadang gue pengen tusuk aja tuh ngasal, tapi ntar malah nggak asal, sama aja jatuhnya golput kan. Palanya itu sih. Dan kan lu kemarin milih wali kota ya, sekarang kan bakal milih presiden. Menurut lu beda gak sih vibes-nya? Beda sih, bakalan lebih tinggi sama tanggung jawab apa yang kita pilih sih. Soalnya ini kan presiden ya, nomor 1 orang nomor 1 di Indonesia kan, jadi jangan asal-asalan. Yang mengatur negara. Kita harus lebih tahu orang itu tuh gimana sih, lebih dalam lagi lah. Soalnya ini bukan sembarang orang yang bakalan jadi presiden nantinya. Jadi kalau misalnya sembarangan terus nggak sesuai kan malah Ngerugiin negara. Iya, merugikan negara ya, semua jatuh semua kan. Apalagi kita kan baru negara berkembang nih, belum negara betul. maju. Kita butuh pemimpin yang benar-benar visi misinya tuh kuat,
bisa memajukan nama Indonesia gitu. Dan janjinya harus ditepati ya. Betul. Tanggapan lu nih tentang partai-partai yang nyalonin gimana sih? Kayak lu tahu kan Ganjar itu kan partainya kuat ya. Tapi kan banyak orang-orang kayak ya gitu dah. Terus itu gimana? Agak sensitif ke jurang gitu ya. Aduh, takut gua. Takut nyemplung ke jurang gue kalau jawab. Gimana tuh? Tanggapan lu? Kalau dibilang kuat-kuatan partai sih berpengaruh juga sih itu buat hasilnya nanti, karena yang kita tahu kan PDIP itu salah satu partai yang Besar ya. terkenal, terbesar juga namanya di Indonesia. Betul. Kuat. Jadi ya pendukung Ganjar pasti banyak sih orang-orang PDIP yang milih. Tapi itu lagi balik lagi ke diri sendiri, kayak kita nggak boleh pengaruh dari omongan orang lain, kita harus dari diri kita sendiri milih yang mana. Betul, harus dari hati nurani. Sekarang kan anak muda baru mulai nyoblos kan ya. Kira-kira anak muda pada milih siapa sih menurut lu? Dari kan sosmed kan banyak kayak berseliweran. Kalau menurut gue sih yang paling aktif di media sosial kan Prabowo sama Ganjar ya. Iya. Jadi mereka berdua itu yang lebih sering dilihat sama anak-anak muda nih. Tapi yang itu gue bilang jangan berpatokan sama kayak contoh komen-komen positif yang wih Ganjar nih baik loh gini. Tapi kita harus balik lagi ke diri kita sendiri mau milih yang mana. Jangan sampai terpicu sama omongan orang. Karena emang ini bukan sembarang orang yang bakalan kita pilih. Berarti kita nih harus nyari info dalam-dalamnya ya. Nggak boleh ngasal. Karena kan berpengaruh juga buat negara kan ke depannya. Buat apa ya, supaya Indonesia menjadi lebih maju lah. Iya. Nggak berkembang lagi. Sebelumnya gue terima kasih banget nih buat lu. Udah mau datang ke podcast gue kan. Jadi kita selesaiin aja ya. Oke, terima kasih kepada penonton kita dan terima kasih juga kepada narasumber kita. Cukup sampai di sini. Sekian, terima kasih. Salam Budi Luhur.